Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia semula bernama Indische Vereniging. Organisasi tersebut didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, antara lain Sultan Kesayangan, Husein Jayadiningrat, dan R.M. Nuto Suroto pada tahun 1908. Pada tahun 1922, namanya diubah menjadi Indonesische Vereniging. Pada tahun 1924, namanya diubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Para pemimpinnya antara lain R. Iwa Kusuma Sumantri, J.B. Sitanala, dan Muhammad Atta. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang bersifat non-koperasi dan bertujuan mencapai kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia. Kegiatan internasional yang dilakukan Perhimpunan Indonesia sebagai berikut. 1. Mengikuti Kongres Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Paris. 2. Menjadi anggota Kongres Liga Demokrasi Internasional. 3. Mengikuti Kongres Wanita Internasional. Sejarah Perhimpunan Indonesia. Dilansir Encyclopedia Britannica 2015, organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri bernama Indische Vereniging. Kemudian pada 1922, ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas atau Mahatma Gandhi di India tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkemuka adalah Sutomo dan Mohatta. Tujuan Perhimpunan Indonesia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, jika kegiatan-kegiatan politik Perhimpunan Indonesia PI sangat menarik perhatian dunia internasional. Salah satu aksi yang paling dikenal adalah manifesto politik yang dikeluarkan pada 1925. Kegiatan tersebut berdampak hingga membuat pemerintah Belanda merasa terancam akan keberadaan organisasi pergerakan nasional Indonesia tersebut. Karena tidak ada yang menyangka sebelumnya kalau organisasi yang awalnya didirikan dengan sifat sosial berubah menjadi organisasi pergerakan nasional, bahkan aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kaca internasional. Penggunaan istilah Indonesia menuju sifat radikal yang menuntut Indonesia merdeka. Bukan hanya nama organisasi, perubahan nama juga terjadi pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia yang semula bernama Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyan Indonesia Merdeka. Sekarang, sifat organisasi berubah drastis dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Mereka mengambil keputusan untuk memegang prinsip non-kooperasi. Pada 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut, memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Pada 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia.
Perkembangan teknologi menjadi cetak di jurnalisme memiliki peran penting dalam menyebarkan manifesto politik ini. Ide-ide tentang persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di Hindia Belanda. Nampaknya ide-ide tersebut memengaruhi organisasi perkembangan nasional di tanah air. Para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah suatu bangsa walaupun berbeda suku, bangsa, dan agama. Kesadaran inilah yang memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928. Berkembang. Aktivitas Perhimpunan Indonesia atau PI semakin meningkat sejak bergabungnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dalam kepengurusan. Mereka menegaskan bahwa tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia Merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama. Mereka juga mendapatkan dukungan internasional sehingga Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajah. Organisasi internasional seperti Liga Demokrasi Internasional, Liga Penentang Imperialisme, dan Penindasan Kolonial. Bahkan, Perhimpunan Indonesia memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia. Banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional berdiri karena terinspirasi dari Perhimpunan Indonesia. Organisasi tersebut yakni Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Walaupun perjuangan yang dilakukan bersifat internasional, dampaknya juga dirasakan dalam lingkup nasional. Asas pokok Perhimpunan Indonesia. Sementara itu, dalam rapat umum 1923, organisasi ini menegaskan 3 asas pokok Perhimpunan Indonesia, yaitu 1. Indonesia menentukan nasib sendiri. 2. Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri. 3. Untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. Nah, itulah sejarah Perhimpunan Indonesia sebagai awal mula gerakan organisasi mahasiswa di tanah air.